sudah ada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap semangat. Saat ini, saya Melisa Diamond Master, yang juga seorang Auto Sales Master, akan membagikan beberapa tips untuk teman-teman Atomians yang tentu saja ingin berjuang menjadi seorang Auto Sales Master. John Maxwell pernah berkata, seorang leader itu sudah tahu bagaimana caranya, bagaimana jalannya, dia sudah melakukannya, dan dia menunjukkan kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin sukses? Tentu saja menyontek. Nah, kabar baiknya buat para Atomians, kalau dulu kita sekolah, kita kuliah, kita nggak boleh menyontek, betul ya? Tapi di Atomi kita harus menyontek. Menyontek siapa? Menyontek leader-leader kita yang sudah berhasil terlebih dahulu. Nah, maka itu, hari ini saya ingin membagikan beberapa tips untuk teman-teman Atomians yang sekali lagi sedang berjuang menjadi seorang Auto Sales Master. Yang pertama, yang paling penting dan kita semua tahu ini harus kita punyai, yaitu adalah dream, impian. Kenapa harus impian? Jadi ibarat sebuah mobil, Atomi adalah kendaraan yang sudah tepat untuk kita semua. Tapi kalau kita tidak isi dengan bahan bakar yang tepat, yaitu dream kita, maka kendaraan itu tidak akan berjalan. Nah, makanya kenapa teman-teman Atomians ketika ingin memulai Atomi, wajib memiliki impian. Tuliskan dalam buku Life Skenario. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, ada Life Skenario. Dan sering sekali kita didengungkan, bahkan chairman kita, Mr. Park, juga mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengisi Life Skenario. Itu wajib teman-teman punya. Wajib teman-teman isi supaya teman-teman bisa fokus dan tahu apa sih yang teman-teman ingin capai melalui bisnis Atomi ini. Karena sebuah penelitian, ini bukan kata saya, jadi tahun 1954, ada sebuah lembaga pendidikan di Amerika, itu pernah melakukan sebuah tes penelitian terhadap sekelompok mahasiswa. Dan penelitian tersebut dilakukan terhadap 100 mahasiswa di universitas tersebut. Penelitian ini menyangkut siapa di antara 100 orang mahasiswa itu yang menuliskan impiannya di secari kertas. Jadi bukan hanya cuma dibicarakan, saya pengen punya ini, saya bercita-cita ingin begini, tapi dia menuliskannya di dalam secari kertas atau di dalam buku dengan tangan mereka sendiri. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua mahasiswa ternyata tidak pernah memiliki mimpi yang spesifik. Dari 100, hanya 3 orang, bayangkan, 3 orang mahasiswa yang pernah menuliskan mimpinya secara spesifik di secari kertas atau buku. Sedangkan 97 lainnya tidak melakukannya. Lalu apa yang terjadi dengan penelitian itu? 20 tahun kemudian, ternyata 3 orang yang menuliskan impiannya tadi ternyata masuk dalam daftar 100 orang tersukses di Amerika pada tahun 1974. Di tahun itu mereka bertiga masuk dalam 100 jajaran orang paling sukses di Amerika. Dan kalau kekayaan 3 orang tadi digabungkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan sisanya yang 97 orang tadi. Teman-teman bisa bayangkan betapa pentingnya kita menuliskan impian kita di dalam buku kita. Maka itu langkah yang pertama, teman-teman harus tuliskan impian teman-teman. Beranilah bermimpi dan tuliskan itu. Lalu, bukan hanya itu, ternyata ada juga penelitian dari Dr. Gail Matthews, seorang psikologi di Dominica University. Dia menuliskan bahwa seseorang yang secara rutin menulis, lagi-lagi menulis, dengan tujuan yang jelas, dengan impian yang jelas, itu mampu mencapai keinginan mereka lebih besar. Jadi faktor kesuksesannya itu 42% lebih besar dibanding orang yang hanya membicarakan impiannya, yang tidak menuliskan impiannya. Jadi teman-teman ingat, tuliskan impian teman-teman semua di dalam buku Life Skenario. Lalu setelah kita punya impian, apa yang harus kita lakukan di Atomi? Langkah yang kedua adalah kita harus menjadi 100% user. Kenapa? Karena Atomi adalah seperti kita tahu supermarket online yang menjual kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kita cukup memindahkan apa yang kita sehari-hari belanja di supermarket ke Atomi. Setelah kita pakai, kita rasakan manfaatnya, barulah kita bisa sharing. Dan bagaimana orang mau percaya bahwa produk Atomi itu bagus kalau kita sendiri tidak memakainya? Kita itu bukan seorang sales, teman-teman, yang menjual sesuai target. Tetapi kita adalah seorang Atomian yang peduli terhadap orang lain dengan men-sharingkan pengalaman memakai produk, sehingga orang lain pun ikut terbantu dengan produk-produk yang Atomi punya. Dan tentu saja, ketika kita memakai produk itu dan merasakan manfaat yang kita dapatkan dari produk itu, kita akan lebih pede untuk menjelaskan dan men-sharingkan kepada teman-teman kita. Lalu yang ketiga, tadi setelah kita pakai sharing. Sharing is caring. Jadi teman-teman,
sharinglah kepada sebanyak-banyaknya orang. Kenapa kita harus sharing? Karena mereka tidak akan tahu apa manfaatnya, bagusnya apa produk Atomi kalau kita tidak sharingkan ke mereka. Dan sharing ini pun menjadi manfaat buat teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, membutuhkan produk Atomi, atau mungkin mereka juga sedang membutuhkan pekerjaan tambahan, di mana kita tahu kondisi pandemi ini sedang sulit. Orang-orang yang bekerja juga mungkin ada beberapa yang mengalami PHK, mungkin ada beberapa yang mengalami pemotongan gaji, bahkan yang berusaha pun banyak yang usahanya tutup. Jadi kita sharing. Sharing itu menunjukkan kita peduli sama mereka. Ceritakan saja apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami ketika memakai produk Atomi. Atau mungkin teman-teman yang sudah merasakan bonus dari Atomi, teman-teman sharing. Kenapa? Supaya kita membranding diri kita sendiri. Kitalah sebagai ambasadornya Atomi. Maka kita harus menjadi 100% Atomians. Kita buat bahwa sayalah Atomi dan Atomi adalah saya. Jadi ketika orang sudah tahu, oh Melisa adalah Atomi, oh kalau Atomi carinya ke Melisa. Jadi kita bangun branding seperti itu teman-teman di teman-teman kita, keluarga kita, bahkan supaya ketika seseorang misalkan tiba-tiba teringat dengan Atomi, lalu dia ingat siapa? Ingat saya, gitu. Karena saya selalu mengiklankan, saya selalu sharing tentang Atomi. Jadi buatlah diri teman-teman adalah Atomi. Saya adalah Atomi. Dan Atomi adalah saya. Lalu next, yang keempat. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Sebagai seorang leader tentunya, yang akan nanti dicontoh juga oleh tim-tim kita, kita harus punya knowledge. Kita harus mengupgrade diri kita dengan knowledge. Knowledge apa aja, teman-teman? Tentu kita harus tahu produk. Karena kita mulai dari seorang customer. 100% user tadi. Paling tidak, kita tahu, kita kuasai tentang manfaat dan kelebihan produk-produk yang kita pakai. Jadi kita nggak perlu kuasain semua karena kita tahu di Atomi, apalagi kalau kita buka website Atomi Korea, ratusan produk yang saya juga tidak kuasain 100 lebih teman-teman. Tapi apa yang saya gunakan sehari-hari, apa yang saya konsumsi dengan keluarga, itu harus saya kuasai. Supaya ketika kita bicara, orang lebih yakin sama kita. Jadi kita harus benar-benar paham tentang produknya. Juga supaya ketika orang bertanya kepada kita tidak, sebentar ya, saya WhatsApp upline dulu ya, saya tanya leader saya dulu. Nah, seperti itu teman-teman sudah kehilangan kepercayaan dari mungkin calon prospek atau calon customer teman-teman. Jadi yang pertama kita harus kuasai produk yang paling tidak kita pakai sehari-hari. Lalu yang kedua apa yang harus kita kuasai? Karena kita ada di Atomi, kita juga bagian dari perusahaan Atomi, kita harus tahu company profile. Sebesar apa perusahaan ini, siapa saja di balik perusahaan ini, kita harus tahu. Ketika kita bicara sama orang, jadi orang itu bisa lebih yakin bahwa Atomi adalah company yang sangat bagus. Lalu apalagi teman-teman? Marketing plan tentunya. Jadi ketika kita terus terang kan kita mencari uang juga di sini dan kita bisa mendapatkan passive income di sini teman-teman. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan uangnya di sini. Kita harus kuasai namanya marketing plan. Supaya kita juga bisa menjelaskan ke member kita, ke prospek kita, ke siapapun bahwa kompensasi dari Atomi itu luar biasa besar. Lalu apalagi teman-teman yang harus kita kuasai? General knowledge umum, pengetahuan umum. Kalau kita di Atomi bicara tentang kesehatan, tentunya teman-teman juga harus tahu sedikit banyak tentang kesehatan yang berhubungan dengan Atomi. Misalkan kita bicara soal skincare, teman-teman juga paling tidak harus tahu tentang jenis-jenis kulit, misalkan masalah-masalah kulit, dan seterusnya. Supaya apa? Ketika kita bicara, kita tidak pernah tahu lawan bicara kita itu siapa. Jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya semangat dari diri sendiri, kita tidak benar-benar ingin belajar, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita suatu saat ketika kita mentok, gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya semangat untuk tidak pernah berhenti belajar, maka teman-teman tidak terhentikan. Follow up dan konsultasi. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kita kerjakan di Atomi. Siapa yang kita follow up? Yang pasti kita follow up customer. Supaya apa? Supaya kita tahu perkembangan mereka memakai produk. Apakah mereka ada keluhan? Ataukah mereka ada salah cara pakai? Kita bisa tanya, kita bisa pantau. Lalu kita bisa lihat, misalkan dia pesan shampoo. Nah, shampoo itu kan ada berapa bulan akan habis. Kita bisa follow up, ingatkan. Jangan lupa Bu, shampoo-nya sudah mau habis, jangan lupa diorder lagi, seperti itu. Dan kita tanya bagaimana rasanya setelah mereka memakai produk. Lalu siapa lagi yang kita bisa follow up? Yang kita bisa follow up adalah tentu member-member kita. Tapi
Kita follow up itu tidak selalu bicara tentang Atomy. Karena kita bukan karyawan dengan atasan, dan kita bukan sales dengan bos gitu. Jadi ketika kita follow up, jangan melulu tanya bagaimana omsetnya, bagaimana targetnya, bagaimana Atomy-nya. Tanyalah kabarnya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan teman-teman kita. Hari ini sehat, besok kita tidak tahu. Kita tanya kabarnya. Jadi banyak hal teman-teman yang bisa kita bicarakan saat kita follow up. Jadi teman-teman jangan selalu bicara soal Atomy. Kita lihat situasi, kita sebagai leader harus bisa fleksibel, bicara sesuai dengan keadaan. Gitu. Nah, lalu kita follow up siapa lagi? Selain tadi customer, kita follow up member-member kita. Tentu kita harus follow up orang-orang yang pernah menolak atau belum mau mencoba produk Atomy. Kenapa? Karena belum tentu mereka tidak mau. Teman-teman, bisa jadi mereka mau melihat konsistensi kita. Jangan-jangan ketika saya bergabung, jangan-jangan ketika saya beli produknya, nanti bulan depan dia udah nggak di Atomy. Lalu saya gimana? Ditinggal. Saya nggak punya leader. Saya mau pesan ke siapa? Banyak pertimbangan-pertimbangan, apalagi kita tahu orang-orang di luar sana agak trauma dengan namanya multi-level marketing atau network marketing. Jadi teman-teman juga harus lakukan follow up ini ke orang-orang yang mungkin belum mau, belum tertarik, atau pernah menolak. Karena saya punya pengalaman teman-teman, saya punya kenalan mama dari teman saya, si tante ini. Saya waktu pertama jalankan Atomy, saya sharing ke tante ini tentang produknya. Nah, karena produk pertama Atomy yang masuk ke Indonesia bicara seputar skincare, teman-teman. Jadi si tante ini, oh ya, oke, terima kasih infonya, sudah sampai di situ. Tapi saya tidak berhenti memfollow up si tante ini. Terus saya infokan perkembangan Atomy, terus saya infokan produk-produk terbaru dari Atomy, manfaat produk Atomy, sampai setelah 1 tahun saya lakukan itu, ada momen di mana saya share tentang sikat gigi dan odol Atomy. Lalu tiba-tiba tante itu bertanya, Mel, odol dan sikat giginya bagus ya? Apa kelebihannya? Nah, disitulah teman-teman. Mungkin ketika kita sharing sama mereka pada awal, mereka belum tentu butuh skincare. Tapi ketika saya sharing odol dan sikat gigi, ya ternyata mereka sedang mencari mungkin masalah sariawan, atau masalah gusi berdarah, dan sebagainya teman-teman. Jadi, belum tentu mereka menolak, belum tentu mereka tidak mau karena mereka tidak suka produknya. Mereka belum butuh produknya. Nah, ketika mereka nemu sesuatu produk yang mereka butuh, barulah di situ mereka mulai terbuka. Dan sampai saat ini, si tante tersebut, ya singkat cerita setelah 1 tahun saya follow up dan akhirnya dia mencoba sikat gigi dan odol, hampir semua produk di Atomy dia pernah coba sampai saat ini teman-teman, termasuk kopi, walaupun dia tidak suka kopi awalnya. Tapi kenapa dia bisa suka dan favorit sekali dengan kopi Atomy? Karena tidak membuat asam lambungnya naik. Dan sekarang satu keluarga dia termasuk anak cucu dan menantunya semua pakai Atomy. Bisa dibayangkan teman-teman kekuatan dari sebuah follow up. Nah, makanya jangan pernah berhenti follow up. Lalu tadi saya bicara soal konsultasi teman-teman. Nah, ini kita harus lakukan secara rutin. Minimal 1 minggu 1 kali kita konsultasi dengan leader kita. Kita konsultasi dengan sponsor kita. Supaya apa? Mungkin kita pernah mengalami sesuatu pada saat kita prospek. Kita bisa lakukan evaluasi, kira-kira apa ya yang salah. Atau mungkin ketika kita konsultasi, kita bisa curhat sedikit lah dengan leader kita. Kendala-kendala yang kita alami, jaringan kita seperti itu. Dan konsultasi itu penting, kenapa? Ketika teman-teman konsultasi, baru di situ leader bisa tahu, oh ternyata kamu punya permasalahan ini. Kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman tidak konsultasi, leader pun tidak akan tahu apa permasalahan yang teman-teman alami. Lalu yang keenam, buatlah to-do list teman-teman. Hari ini saya mau ngapain aja, mau follow up siapa aja, siapa yang sudah saya follow up, siapa yang belum. Karena apa? Kalau kita cuma ingat, misalnya saya sudah ingat-ingat nih di kepala, oh besok saya mau follow up si A, si B, si C. Tiba-tiba ketika besok pagi saya bangun, sebelum saya sempat melakukan itu, saya tiba-tiba punya sesuatu yang urgent, harus saya lakukan dulu. Akhirnya lupa. Nah, teman-teman, ketika seseorang tidak di follow up, tidak merasa diperhatikan sama teman-teman, sama kita sebagai leader, maka dia juga bisa menghilang dari bisnis ini. Dia merasa, saya tidak dipedulikan. Jadi, buatlah to-do list apa yang akan teman-teman lakukan. Lalu, apalagi teman-teman yang penting, ini juga hal yang penting, lingkungan, environment. Lingkungan di mana teman-teman ada, lingkungan di mana kita berada itu akan mempengaruhi pola pikir kita, juga akan mempengaruhi tingkah laku kita. Bayangkan, ketika teman-teman mulai Atomy, anggaplah saya, ketika saya mulai Atomy, lagi menggebu-gebu ceritanya berapi-api gitu ya. Saya punya impian ini, saya punya impian ini. Lalu saya ceritakan kepada orang-orang terdekat saya.
Tapi orang terdekat saya, keluarga saya, misalkan teman-teman saya tidak mendukung, malah bilang, aduh mimpi jangan tinggi-tinggi, jatuh sakit. Selalu digituin. Apa yang terjadi teman-teman? Itu masuk ke alam bawah sadar. Dan akhirnya saya memutuskan, iya juga ya, setelah dipikir-pikir sepertinya nggak mungkin lah. Ya sudah deh, udah deh, jangan berharap deh saya bisa sukses seperti itu. Makanya saya bisa mundur. Makanya motivasi saya bisa turun. Tapi ketika teman-teman ada di lingkungan orang-orang yang positif, leader-leader yang selalu terbakar, suasananya membakar, menyemangati, maka kita akan punya energi terus dan semangat yang tidak pernah berhenti. Maka teman-teman pastikan punya lingkungan yang positif, teman-teman, supaya kita bisa saling mengingatkan, bisa saling memotivasi satu sama lain. Kita harus ada di orang-orang yang mendukung kita, yang punya pikiran positif, yang percaya dan mendukung impian kita, yang mensupport kita, ide-ide kita, mensupport ambisi kita, dan bisa mengeluarkan hal yang terbaik dari diri kita. Lalu yang terakhir teman-teman, ini juga tidak boleh dilupakan, kita harus stay humble. Karena apapun yang kita dapat hari ini itu adalah hasil dari kerja tim, bukan kerja kita sendiri. Kita tahu bahwa di Atomic kita tidak bisa sukses seorang diri. Kita harus sukses bersama. Itulah kerja tim. Jadi harus stay humble, teman-teman. Dream big, punyalah impian yang besar. Work hard, kerja keraslah. And stay humble. Jadilah seorang leader yang bisa menginspirasi teman-teman, bisa menginspirasi orang lain, bisa menginspirasi member-membernya, dan menjadi magnet. Sehingga orang-orang itu merasakan aura positif kita ketika mereka berada di sekitar kita. Demikian sharing saya hari ini. Sukses buat kita semua. Atomi Indonesia, ayo bisa!